Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas B akan menjelaskan tentang metode-metode ekstraksi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ariana Herawati dengan NIM 60, Elba Anissa Nalinda dengan NIM 34, Keiza Natania Panjaitan dengan NIM 30, Khairunisa Rizkia Fitri dengan NIM 26, dan Prima Septiana dengan NIM 58. Ekstraksi. Secara umum, ekstraksi adalah proses penarikan suatu zat terlarut dari larutannya di dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak bercampur dengan air. Tujuan ekstraksi ialah untuk memisahkan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pada proses ekstraksi diperlukan yang pertama bahan yang diekstraksi, kemudian pelarut untuk mengekstraksi, dan ekstraktor atau alat untuk pengekstraksi. Berikut adalah tahapan-tahapan dari ekstraksi. Yang pertama maserasi, yang kedua perkolasi, yang ketiga sokletasi, yang keempat reflux, dan yang terakhir adalah ultrasonik. Selanjutnya adalah metode maserasi. Metode maserasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu macerare yang berarti merendam. Dapat disimpulkan bahwa maserasi ini merupakan proses perendaman yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dengan pelarut yang sesuai dan dibiarkan dalam suhu kamar dan terlindungi dari cahaya selama beberapa hari dengan dilakukan beberapa kali pengadukan. Alat yang digunakan yaitu dapat dilihat pada gambar. Bagian A adalah wadah, B tutup, C pengaduk, D wadah tempat hasil maserasi, dan D penyerkai atau alat penyaringan seperti kertas saring. Adapun cara kerja dari metode maserasi ini yang pertama adalah dimasukkan wadah ke dalam, dimasukkan simplisia ke dalam wadah, di mana wadah yang digunakan ini biasanya terbuat dari kaca, dan wadahnya ini lebih baik digunakan dalam keadaan gelap atau tertutup. Lalu yang kedua adalah ditambahkan pelarut 1:10, yaitu perbandingan simplisia dan pelarutnya itu biasanya 1:10, 1:5, dan 1:8. Lalu tutup wadah agar simplisinya itu terlindungi dari cahaya dan kelembapan. Lalu memisahkan serbuk halus atau partikel kecil simplisia. Lalu yang terakhir adalah lakukan penguapan dengan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak yang kental. Adapun keuntungan dari metode ini adalah cara pengerjaan yang mudah, peralatan yang digunakan relatif sederhana dan mudah, cocok untuk zat aktif yang tidak tahan pemanasan. Lalu kerugiannya adalah waktu penyarian yang terlalu lama, yang relatif lama, yaitu sampai berhari-hari, lalu penyariannya yang kurang sempurna dan memerlukan jumlah pelarut yang besar. Kemudian perkolasi. Perkolasi adalah suatu cara penarikan memakai alat yang disebut perkolator, yang simplisianya terendam dalam cairan penyari, di mana zat-zatnya terlarut dan larutan tersebut akan menetes secara beraturan keluar sampai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berikut adalah gambar-gambar perkolator. Kemudian cara-cara perkolasi. Yang pertama ada perkolasi biasa, yang kedua perkolasi bertingkat, reperkolasi atau fractional percolation, yang ketiga perkolasi dengan tekanan atau pressure percolation, yang keempat perkolasi persambungan atau continuous extraction memakai alat soklet. Hal-hal yang harus diperhatikan pada perkolasi, yang pertama mempersiapkan simplisianya berdasarkan derajat halusnya, yang kedua melembabkan dengan cara penyari atau maserasi 1, yang ketiga jenis perkolator yang dipergunakan dan mempersiapkannya, yang keempat cara memasukkannya ke dalam perkolator dan lamanya maserar dalam perkolator yaitu maserasi kedua, dan yang kelima adalah pengaturan penetapan cairan keluar dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu sokletasi. Sokletasi ini adalah metode pemisahan komponen yang
terdapat dalam sampel padat dengan cara ekstraksi berulang-ulang dengan pelarut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel terisolasi dengan sempurna. Ini adalah contoh alat dari sokletasi seperti pada keterangan, yaitu yang pertama adalah kondensor, kedua tabung soklet, ketiga selongsong, keempat selang, kelima statif, keenam labu di dasar bulat, yang ketujuh ada minyak dan pelarut, lalu yang kedelapan adalah mantel pemanas. Menurut Ketaren 1986, metode sokletasi ini merupakan metode yang paling efektif untuk mengekstrak minyak karena hampir 99% minyak dalam sampel dapat terekstrak. Lalu metode ekstraksi sokletasi ini memiliki redamen yang paling tinggi, yaitu 33 sampai 35 derajat persen pada daripada metode destilasi uap. Next. Prinsip kerja pada sokletasi ini adalah pelarut pengekstrak yang ada di dalam labu soklet itu dipanaskan sesuai dengan titik didihnya sehingga menguap. Lalu uap pelarut ini naik melalui pipa pendingin dengan titik balik sehingga mengembun dan menetes pada bahan yang diekstraksi. Lalu pelarut ini merendam bahan dan jika tingginya sudah melampaui tinggi pipa pengalir pelarut, maka ekstrak yang akan mengalir ke labu soklet. Lalu ekstrak yang terkumpul dipanaskan lagi sehingga pelarutnya akan menguap kembali dan lemak akan tertinggal pada labu. Dengan demikian, maka terjadi daur ulang pelarut sehingga setiap kali bahan diekstraksi dengan pelarut baru. Keuntungan metode sokletasi yaitu yang pertama proses ekstraksi yang kontinu, lalu yang kedua membutuhkan jumlah pelarut yang lebih kecil dibandingkan dengan maserasi. Lalu yang ketiga yaitu mencegah kemungkinan pelarut menjadi jenuh dengan bahan yang diekstraksi. Kelemahan metode dari sokletasi itu yaitu yang pertama adalah proses ekstraksi berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kedua, sampel terbatas pada padatan yang kering dan telah dihaluskan. Dan juga banyak faktor yang mempengaruhi seperti suhu, rasio sampel, dan juga pelarut. Lalu yang terakhir yaitu pelarut yang digunakan dalam sistem ekstraksi ini juga dapat memiliki kemurnian yang tinggi. Baiklah, selanjutnya reflux. Reflux ini merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya. Jadi selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Dan ekstraksi ini juga digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Nah, di sini ada prinsip kerja reflux. Jadi, prinsip dari metode reflux ini adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun dia akan didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap itu akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut itu akan tetap ada selama reaksi itu berlangsung. Dan prinsip kerja reflux ini, seperti digambar, ada yang pertama heating, yang kedua evaporating atau penguapan, yang ketiga kondensasi atau pengembunan, dan yang terakhir itu cooling. Nah, untuk yang heating itu terjadi pada saat feed itu dipanaskan di labu didih, atau evaporating atau penguapan, terjadi ketika feed itu mencapai titik didih dan berubah fase menjadi uap yang kemudian uap tersebut masuk ke kondensor dalam. Yang kedua itu evaporating atau penguapan. Yang ketiga kondensasi atau pengembunan itu proses ini terjadi di kondensor. Jadi terjadi perbedaan suhu antara kondensor dalam yang berisi uap panas dengan kondensor luar yang berisikan air dingin. Jadi hal ini itu menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase dari stem tersebut untuk menjadi liquid kembali. Yang terakhir yaitu cooling, itu terjadi di dalam ember. Jadi di dalam ember itu kita masukkan batu es dan air, sehingga ketika kita menghidupkan pompa, air dingin itu akan mengalir dari bawah menuju kondensor luar. Dan air itu harus dialirkan dari bawah kondensor, bukan dari atas. Nah, jadi agar tidak ada turbulensi udara yang menghalangi dan agar air itu terisi penuh. Next slide. Nah, di sini adalah video dari proses ekstraksi reflux. Alat yang digunakan yaitu labu alas bulat 250 mili, rangkaian alat reflux, heating mantel. Yang bahan digunakan yaitu simplisia akar wangi 50 gram dan etanol 96% sebanyak 500 mili.
Selanjutnya di sini adalah keuntungan dan kerugian dari metode reflux ini. Nah, keuntungan dari metode ini adalah digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung. Nah, dan adapun kerugiannya yaitu membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator. Ultrasonic Assisted Extraction atau UAE. Metode ini merupakan metode ekstraksi yang memanfaatkan energi gelombang ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 kHz. Metode ini telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi dan waktu ekstraksi. Tak hanya itu, metode ini juga dapat dilakukan dengan suhu yang lebih rendah untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat pemanasan. Untuk itu, metode ini disebut sebagai metode yang ramah lingkungan. Next slide. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel yang terjadi dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. Jadi faktor utama yang meningkat efisiensi dari penggunaan gelombang ultrasonik ini adalah perpindahan massa dan juga gangguan sel. Kelebihan dari menggunakan metode ini yaitu yang pertama dapat mengeluarkan ekstrak dari matriks tanpa merusak struktur ekstrak. Yang kedua, penggunaan pada temperatur rendah dapat mengurangi kehilangan panas dan mencegah hilangnya senyawa yang memiliki titik didih rendah. Yang ketiga yaitu mampu mengurangi konsumsi waktu dan penggunaan pelarut yang lebih besar. Kekurangan dari menggunakan metode ini adalah membutuhkan biaya yang besar. Next slide. Cara kerja pada metode ini yaitu pada gelombang ultrasonik terbentuk dari pembangkitan ultrason secara lokal dari kavitasi mikro pada sekeliling bahan yang akan diekstraksi, sehingga terjadi pemanasan pada bahan tersebut, yang mana pada akhirnya akan melepaskan senyawa ekstrak. Terdapat efek ganda yang akan dihasilkan, yaitu pengacauan dinding sel sehingga membebaskan kandungan senyawa yang ada di dalamnya, dan pemanasan lokal dapat pada cairan dan meningkatkan difusi ekstrak. Energi kinetik ini dilewatkan ke seluruh bagian cairan, diikuti dengan munculnya gelembung kavitasi pada dinding atau permukaan sehingga meningkatkan transfer massa antara permukaan padat sampai cair. Efek mekanik yang ditimbulkan adalah meningkatkan penetrasi dari cairan menuju dinding membran sel, mendukung pelepasan komponen sel, dan meningkatkan transfer massa. Kavitasi ultrasonik menghasilkan daya patah yang akan memecah dinding sel secara mekanis dan meningkatkan transfer material. Baiklah, itu hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.